ada sedikit oleh-oleh dari kota Madinah, dari kota Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemarin ketika di Madinah, saya sempat bertemu dengan beberapa ikhwan dari Yaman. Pada sore hari setelah sholat asar di Masjid Nabawi, ada seorang ikhwan dari Yaman yang dia diberi tugas resmi oleh pemerintah di Arab Saudi untuk mengajar di Masjid Nabawi, tapi mengajarnya dalam bentuk setoran matan. Jadi bukan ngajar resmi seperti ini, tapi duduk di bawah tiang itu sambil ada namanya untuk setoran matan. Jadi di sana itu ada setoran matan, yaitu matan-matan yang perlu dihafalkan seperti usul salata dan yang lain-lainnya, banyak sekali matan. Beliau namanya adalah Syekh Saleh Al-Ghashash, Syekh Saleh Al-Ghashami. Saya ngobrol-ngobrol dengan beliau terutama tentang permasalahan umat, baik di Yaman ataupun di Indonesia ataupun juga di seluruh dunia, tentang umat Islam yang sekarang ini, atau bahkan umat Islam ini identik dengan perpecahan. Apalagi di Yaman fitnah luar biasa karena kacau negaranya, sehingga nyawa ulama tidak ada harganya lagi. Kami ngobrol-ngobrol, lalu datang satu lagi, yaitu Syekh yang bernama Syekh Waddah Al-Hammadi, hafidhahullah ta'ala. Dia masih kuliah di Jamiah Islamiyah S3, kuliah akidah. Kami ngobrol-ngobrol mencari solusi, apa kira-kira solusi terbaik untuk umat ini. Kalau kita bicara perbedaan, kita tidak akan pernah ketemu. Apa kira-kira solusinya? Ngobrol panjang lebar. Kemudian Syekh itu bilang, Syekh Waddah Al-Hammadi hafidhahullah ta'ala mengatakan, ada kata-kata sangat indah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau menyebutkan maknanya. Kemudian saya bilang, sudah gini aja, ini bagus sekali, saya minta nanti kamu kirimkan di WhatsApp saya. Coba kamu cari lagi, itu di kitab apa rujukannya, jilid berapa, halaman berapa, tolong nanti dikirim di WhatsApp saya. Kita tukar menukar nomor, dan alhamdulillah ternyata benar dikirimkan. Itu saya ingin membacakan pada malam hari ini. Luar biasa ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Siapa yang tidak kenal dengan beliau? Orang ulama yang terkenal. Beliau berdakwah kepada tauhid dan sunnah, keras dalam membela tauhid dan sunnah, memberantas syirik dan bid'ah, keras sekali. Tapi beliau tidak seperti kita bayangkan. Beliau adalah ulama rabbani yang pandai dalam menyikapi perbedaan pendapat. Ini kata-kata luar biasa. Kalau kata-kata beliau ini kita fahami dan kita amalkan, maka insya Allah perpecahan di antara kita semakin minim. Tinggal kembali kepada keikhlasan. Ikhlas enggak kita? Karena kalau sudah enggak ikhlas, kacau semuanya. Tapi kalau ada ikhlas, berarti kita sudah ada resep untuk persatuan di tangan. Selama ada faktor hawa nafsu, faktor kepentingan, kita enggak akan pernah bisa ketemu. Karena nafsu dan kepentingan selalu dikedepankan. Ini diambil dari Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, jilid 7, halaman 357. Majmu' Al-Fatawa, jilid 7, halaman 357. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, semoga Allah merahmatinya, ma ajma'a alaihi al-muslimun min dinihim alladhi yahtajuna ilaihi ad'af ma tanaza'u fi. Apa yang disepakati
oleh kaum muslimin dari urusan agama mereka yang mereka butuhkan. Urusan agama mereka yang mereka butuhkan, yang penting-penting adalah berlipat-lipat daripada apa yang mereka perselisihkan. Jelas tidak di sini? Jadi maksudnya kita ini lebih banyak samanya daripada bedanya. Persamaan di antara kita, kesepakatan di antara kita dalam urusan agama yang kita butuhkan, masalah yang prinsip, yang kita terjun dalam kehidupan sehari-hari, itu berlipat-lipat lebih banyak daripada yang dipertentangkan. Fal muslimun sunniyuhum wa bid'iyuhum muttafiquna ala wujubil iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Orang Islam semuanya, baik yang ahli sunnah ataupun ahli bid'ah, sunniyuhum wa bid'iyuhum. Jadi beliau fokusnya ke orang Islam, baik ahli sunnah ataupun ahli bid'ah. Mereka semuanya sepakat tentang wajibnya iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari akhir. Sepakat kita di sini. Wa muttafiqun ala wujubi shalah waz zakah was shiyam wal hajj. Mereka semuanya juga sepakat tentang wajibnya salat, wajibnya zakat, wajibnya puasa bulan Ramadan, dan wajibnya haji. Sepakat lagi. Wa muttafiqun ala anna man ata'a Allah wa rasulahu fa innahu yadkhulul jannah wa la yu'adzab. Dan mereka bersepakat bahwa siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia pasti masuk surga dan dia tidak disiksa. Kita sepakat kan? Orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, masuk surga, enggak disiksa. Wa ala anna man lam yu'min bi anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilai fa huwa kafir. Dan mereka semuanya sepakat bahwasanya siapa yang tidak beriman bahwa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, yang tidak beriman bahwa Muhammad adalah utusan Allah, dia itu kafir. Kita sepakat kalau ada orang tidak beriman Nabi Muhammad itu utusan Nabi, dia adalah kafir. Wa amthal hadhil umur allati hiya usul ad-din wa qawaidul iman. Dan permasalahan yang semisal ini yang merupakan usuluddin wa qawaidul iman. Ya, prinsip-prinsip dasar agama dan kaidah-kaidah keimanan. Allati ittafaqa 'alaiha al-muntasibun ilal Islam wal iman, yang bersepakat atasnya semua orang yang menisbahkan dirinya kepada Islam dan iman. Jadi maksudnya di sini dalam masalah-masalah pokok inti kita ini sama. Betul apa tidak? Kita sama. Ya. Kalau mau kita bahas lebih spesifik, ya. Seperti misalnya akidah At-Tahawiyah. Yang sering kami angkat akidah Tahawiyah. Ini kitab akidah yang ditulis oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi, beliau wafat tahun 321 Hijriah. Kitab akidah disepakati oleh 4 madhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kita sama kan semuanya. Itu prinsip semuanya kita sama-sama. Fatanazu'uhum ba'da hadha fi ba'dhi ahkamil wa'id aw ba'dhi ma'ani ba'dhil asma' amrun khafif bin nisbah ila mattafaqu alaih. Maka perselisihan mereka setelah semua ini, perselisihan mereka dalam sebagian hukum-hukum yang berupa ancaman-ancaman, perselisihan mereka dalam sebagian makna-makna, sebagian nama-nama Allah dalam asma wa sifat, itu adalah perkara yang ringan dibanding apa yang mereka sepakati. Jadi kita bedanya itu sedikit, ringan dibanding kita sepakat. Sepakatnya besar, inti, prinsip, pokok. Bedanya sedikit, ringan bedanya.
Kemudian ma'annal mukhalifina lil haqq al-bayyin minal kitabi was sunnah hum 'inda jumhuril ummah ma'rufuna bil bid'ah masyhur 'alaihim bid dhalalah laisa lahum fil ummah lisanu sidqin wa laqabul 'am kal khawarij war rawafid wal qadariyah wa nahwihim. Sementara orang-orang yang menyelisihi kebenaran yang jelas-jelas dari Al-Quran, dari Sunnah, yang mereka itu yang telah disepakati oleh jumhur umat Islam, maka mereka dikenal sebagai ahli bid'ah, ya. Dan mereka dipersaksikan sebagai kelompok atau orang yang tersesat. Mereka tidak punya posisi di umat ini dan mereka nggak diterima lagi. Siapa mereka itu? Disebutkan. Nah, ini yang nyimpang disebutkan oleh beliau. Yang benar-benar nyimpang itu siapa? Yang benar-benar nyimpang dari Al-Quran, yang benar-benar nyimpang dari Sunnah, nyimpangnya itu jelas, wadih, benar-benar menyelisihi jumhur umat ini. Disebutkan oleh beliau di sini Khawarij. Khawarij itu kalau zaman dulu, zaman sahabat Nabi, ya mereka mengkafirkan para sahabat Nabi, mengkafirkan Sayyidina Ali. Itu orang Khawarij. Orang pelaku dosa besar dikafirkan, orang zina kafir, kekal di neraka lama-lamanya. Itu Khawarij. Ini jelas-jelas kelompok sesat. Kemudian Rawafid. Rawafid itu Syiah yang mencaci maki para sahabat Nabi, istri Nabi, ini jelas-jelas sesat. Kemudian Qadariyah. Qadariyah enggak percaya kepada takdir. Takdir itu enggak ada. Semuanya berjalan sendiri, Allah enggak tahu. Ya, Allah baru tahu setelah terjadi. Dan yang semisalnya. Wa inna ma tanaza'a ahlul ilmi wa sunnah fi umur daqiqah takhfa ala aktsarina. Sementara ahli sunnah yang selain mereka-mereka itu beda pendapatnya adalah masalah-masalah yang tersembunyi dari manusia, yang enggak terlalu dibutuhkan oleh manusia. Masalah-masalah yang perincian seperti itu. Seperti masalah asma was sifat, masalah-masalah perincian. Yang kebanyakan manusia enggak butuh permasalahan itu. Subhanallah, ini kata-kata sangat indah. Jelas enggak maksudnya? Jelas apa tidak? Jelas ya? Subhanallah, ketika saya mendapat tulisan ini, sebelumnya kan saya sempat ngirim, ya, bahwa kita ini lebih banyak bedanya daripada, lebih banyak samanya daripada bedanya. Kok subhanallah dapat kata-kata Ibnu Taimiyah, ya Allah, tambah mantap lagi. Jadi intinya, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, kita ini harus kembali berpikir lagi. Kita ini lebih banyak samanya daripada bedanya. Rukun imannya sama 6, rukun Islamnya ya sama 5. Kemudian Allahnya sama, nabinya sama, Nabi Muhammad SAW, Al-Qur'annya juga sama, tafsir-tafsirnya juga sama, Ibnu Katsir dan yang lainnya. Sahabat nabinya sama, ya, Khulafa Rasyidun, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, para sahabat yang lainnya. Imam 4 madhab juga sama, kiblatnya sama. Sementara perbedaannya kebanyakan dicari-cari. Karena faktor hawa nafsu, faktor kepentingan, perbedaan yang diangkat ya untuk supaya terjadi perpecahan. Luar biasa kata-kata ini. Tinggal kembali kepada kita mau ngamalkan atau tidak. Intinya kembali kepada masalah ikhlas lagi. Orang kalau belajar dan ikhlas, insya Allah ketemu gampang. Tapi kalau sudah ada faktor hawa nafsu kepentingan, kita nggak akan pernah bisa ketemu. Maunya pecah terus, sampai akhirnya puncaknya seperti orang Khawarij yang pernah saya ceritakan dulu, disebutkan oleh Al-Imam Al-Lalikai dalam kitabnya Syarah Ushul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Ada 2 orang Khawarij. Khawarij ini aliran yang keras, merasa paling benar, semuanya masuk neraka. 2 orang Khawarij ini tawaf di Ka'bah. Ketika tawaf, yang satu ya, mengatakan kepada temannya, wahai temanku, ya, di antara manusia ini semuanya tidak ada yang masuk surga selain kamu dan aku saja. Ini waktu tawaf bilang gitu, wahai temanku,
surga milik kita berdua. Itu kan? Lalu kata temannya, surga yang seluas langit dan bumi hanya untuk aku dan kamu saja? Temannya itu pede jawab dia, iya, untuk aku dan kamu saja. Langsung temannya itu sadar bahwa ini adalah ajaran sesat. Sudah kalau gitu untuk kamu saja. Sudah aku keluar dari Khawarij. Wis, ya kalau bahasa kita istilahnya kasarnya wis PN wis surga iku. PN wis surga iku. Iya. Surga wewe gombel. Iya. Oh, surga milik berdua saja. Enaknya itu loh WM. Ya. WM. tahan. Cari kata-kata yang lebih halus. Kadang kepingin muncul aja gitu ya. WM mbahmu. Jadi udah saya tahan, keluar juga akhirnya. Jadi kadang ya begitulah. Makanya hati-hati sudah. Kita nuduh orang sesat itu bahaya ya ikhwan. Itu tuduhan luar biasa, nuduh orang sesat, nuduh orang ahli bid'ah. Itu kita diminta tanggung jawab di depan Allah nanti. Kamu nuduh si fulan sesat, mana buktimu? Ternyata enggak sesat dia, sesat menurut kamu sendiri. Ya, kan sesat menurut kamu, bukan sesat menurut Allah, bukan sesat menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, selama kita masih berakidahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau memang benar-benar sesat, jangan ragu dikatakan sesat kayak tadi, Khawarij, Syiah, Rafidhah, Qadariyah, sekuler, liberal dan semisalnya itu sesat. Pasti kalau itu enggak ada khilafiyah di kalangan siapapun. Yang dimaksud di sini adalah sesama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Subhanallah, mudah-mudahan Allah semakin menjaga kita ke depan untuk kita istiqamah di atas Islam, di atas sunnah Rasulullah Muhammad SAW sampai akhir hayat kita. Kita mati di atas Islam dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan faedah ini bermanfaat untuk kita.